berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover, senang kita boleh kembali bersama-sama di acara Raise and God malam hari ini. Kita akan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita kepadanya. Karena Dia sudah menyertai, memberkati, dan memberi kita segala hal yang baik. Sepanjang hari ini kita tidak ditinggalkan, tetapi Dia tetap menyertai. Dan biarlah Dia menerima segala kemuliaan, menerima segala pujian kita. Apapun yang menjadi pergumulan masalah saudara, mari kita juga bawa kepada Dia. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Bapa kami yang setia, Bapa kami yang murah hati, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami ingin membawa semua beban pergumulan kami kepadamu. Kami juga ingin memberikan korban syukur kepadamu, mengingat semua kasih karunia dan kebaikan berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Mari Bapa, Engkau hadir dan biarlah hati kami semua terangkat kepadamu. Dengan hati yang menyembah, kami ingin memberi persembahan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau merasakan hadirat-Mu mengalir di dalam setiap kami. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku
tinggalkanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Oh, Engkaulah yang mengerti setiap kami. Engkaulah tempat kami mencurahkan isi hati kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami boleh mendapat kelegaan di dalam-Mu. Haleluya. Oh, tempat perlindungan kami hanya Engkau Yesus, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan. Engkau Yesus di atas segalanya. Oh, terima kasih, kasih-Mu yang ajaib di dalam kami, mengubah kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Bagian penting dalam penyembahan kita adalah hidup kita sehari-hari, termasuk bagaimana kita bisa jadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Seringkali banyak orang Kristen di gereja memuji menyembah Tuhan, dia tekun berdoa, tetapi dalam kehidupan hari-hari secara sosial, di tempat pekerjaan kadang-kadang menjadi batu sandungan. Kita berbicara tentang integritas diri kita sebagai murid Kristus, bagaimana kita tidak jadi batu sandungan, bagaimana kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Orang melihat hidup kita itu membuat mereka jadi ingin kenal Tuhan. Itu bagian yang penting. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mungkin ada yang mau sharing, silahkan. Kebetulan saya nih Pak. Jadi waktu dalam pekerjaan gitu ya Pak ya. Saya itu berhubungan sama orang-orang hotel sebenarnya. Jadi ada satu kejadian, kemungkinan itu ada pihak dari kami, kebetulan saya waktu itu ada komunitas gitu ya Pak ya. Jadi ada yang tidak mendengarkan alarm itu. Pada saat itu saya sudah menginformasikan tidak ada kejadian apa-apa karena alarm itu kan identik dengan kecelakaan. Jadi tidak ada apa-apa gitu ya.
Tapi untuk saya itu tidak selesai sampai di situ. Saya di kantor itu dibilang saya berpihak kepada orang hotel karena itu alarm. Mestinya kamu sudah harus kasih tahu ke kami sebelum-sebelumnya gitu. Padahal kan gak kejadian ya Pak. Saya ditegur sama atasan. Saya bilang bukan begitu kejadiannya. Saya udah kasih tahu kejadiannya tapi tetap tidak terima gitu ya. Lalu ya saya akhirnya minta maaf sama orang tersebut gitulah. Nah, apakah ini salah satu masuk di dalam integritas itu seorang Kristen atau gimana Pak? Ya, ya memang tidak bisa dipungkiri ya. Kadang-kadang orang tidak suka dengan kita, salah paham dengan kita, tidak selamanya karena kita buat salah. Tetapi ada juga karena iman kita. Tetapi juga ada juga orang tidak suka dengan kita, salah paham dengan kita karena memang ada kesalahan atau ada kekilafan. Atau ada alasan-alasan lain seperti yang tadi terjadi kan berarti sebuah perkiraan yang dipaksakan memang seperti ini walaupun sudah klarifikasi. Tapi itu bagian dari bagaimana kita menjaga integritas kita. Kita harus jujur dengan apa yang terjadi. Itu kan bagian yang penting dalam integritas. Kita tidak menambahi, tidak mengurangi. Dalam kehidupan hari-hari kita seringkali mengalami situasi seperti itu. Disalahpahami orang tidak suka dengan kita. Yang penting bagi kita, orang tidak suka dengan kita, orang salah paham dengan kita karena kita memang tidak bisa memberi kesaksian yang baik sebagai orang percaya, atau karena orang nggak suka karena iman kita, atau mungkin memang ada hal-hal yang kita khilaf dalam pekerjaan itu, atau memang alasan-alasan yang lain ya. Situasi seperti itu bisa saja terjadi. Yang penting bagi kita harus punya komitmen sebagai murid Kristus dalam segala aktivitas dan peranan sosial kita menjaga supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya integritas kita terjaga sebagai murid Kristus, sebagai saksi Kristus. Orang tidak tersandung dengan kita dan akhirnya orang membenci atau mencaci maki Tuhan kita gara-gara kita yang melakukan kesalahan. Tapi kalau alasan yang lain saya pikir kita tidak bisa duga yang seperti itu mungkin saja bisa terjadi ya. Kita perlu ambil waktu dan sikap yang tepat saja kalau tentang hal itu. Ya. Lalu bagaimana Pak untuk bisa menjadi seorang saksi Kristen yang berintegritas, yang menjadi ada nggak Pak contoh atau teladan di dalam Alkitab? Banyak sekali, contohnya banyak sekali ya. Mulai dari Tuhan Yesus, murid-murid, para nabi, banyak sekali contoh-contoh. Tapi kita bisa belajar dari satu tokoh di perjanjian baru yang bernama Paulus. Rasul Paulus itu salah satu pemimpin rohani yang penuh integritas. Dalam segala aspek dia bisa tunjukkan itu ya. Ada bagian di Alkitab kita bisa pelajari dari tulisan-tulisan dia, kita bisa mengerti bagaimana dia seseorang yang punya integritas. Salah satunya di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudara yang di rumah bisa membaca secara lengkap ya, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Tetapi di sini saya akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana Paulus ini sebagai murid Kristus, sebagai Rasul Yesus Kristus punya integritas yang tinggi dalam hidupnya. Yang pertama, Rasul Paulus memiliki hati yang murni dan tulus. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Semua hal baik yang dilakukan oleh Paulus itu lahir dari hatinya yang tulus. Orang yang punya integritas itu akan tulus. Ketika dia lakukan yang baik memang lahir dari hati yang tulus. Murni, tidak ada motivasi-motivasi licik di balik semua kebaikan. Paulus dengan jujur, dengan rendah hati dia berkata, semua nasihat itu lahir, ini murni loh, tidak lahir dari kesesatan, tidak lahir dari kepentingan-kepentingan yang lain yang membuat hidupmu menyimpang dari jalan Tuhan. Sebagai murid Kristus,
Kita harus menjaga ketulusan hati kita, kemurnian hati kita. Semua perbuatan-perbuatan baik, perilaku yang baik yang kita lakukan, itu harus lahir dari ketulusan hati, kemurnian hati. Kita punya motivasi yang murni kalau menolong orang. Kita tidak memanfaatkan kebaikan kita untuk memanipulasi sebuah hubungan. Kita tidak menempatkan sebuah posisi untuk berbuat baik, kesempatan berbuat baik, untuk mencari kepentingan diri sendiri. Jadi kemurnian hati, ketulusan hati itu ciri murid Kristus yang punya integritas. Yang kedua, di 1 Tesalonika 2 ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Apa yang dikatakan oleh Paulus itu benar-benar lahir dari hatinya yang murni dan tulus, dan apa yang dia katakan itu menyatu dengan apa yang di hatinya. Ada banyak orang bermulut manis padahal hatinya penuh kegeraman. Ada banyak orang berkata-kata yang manis padahal hatinya penuh dengan niat yang jahat. Ada banyak orang yang kata-katanya bentar-bentar ngutip ayat, bentar-bentar ngutip ayat. Itu lebih dari pendeta. Tetapi perbuatannya penuh dengan tipu daya. Atau ada orang yang jual ayat, memakai ayat-ayat untuk membuat orang suka kepada dia. Sehingga orang bisa dimanfaatkan, respon baik orang terhadap dia, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dia sendiri. Tidak, orang Kristen, murid Kristus yang penuh integritas, kata-kata dan hatinya menyatu. Apa yang dikatakan, ya itu yang ada di hatinya. Apa yang ada di hatinya, itu akan keluar dengan kata-kata yang diucapkannya. Jadi menyatu seperti itu. Tidak ada yang tersembunyi. Karena orang akan menilai dari kata-kata kita. Orang nggak bisa melihat hati kita. Orang akan menilai kita dari kata-kata kita. Orang yang punya integritas, perkataannya pasti perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang tidak dikurangi atau ditambahkan. Tetapi itulah yang ada di hatiku, itu yang aku katakan. Ada kesatuan antara yang di hati dan di perkataan. Ada banyak relasi jadi berantakan, suami istri jadi berantakan hubungannya, persahabatan jadi bermasalah karena apa? Ada banyak orang yang mengemas kata-katanya tetapi tidak lahir dari hati yang tulus, hati yang murni. Akibatnya ada banyak pertikaian, ada banyak perpecahan, ada banyak pertengkaran. Ya. Murid Kristus yang berintegritas antara yang di hati dan diucapkan menyatu. Dan yang ketiga, perkataan dan perbuatannya juga menyatu. 1 Tesalonika 2 ayat 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Luar biasa sekali. Apa yang membuat Paulus berani berkata, kalian saksi, kalian lihat sendiri betapa salehnya aku, betapa aku adil, betapa perbuatanku, perilakuku tidak bercacat celah. Hanya orang-orang yang punya integritas yang berani berkata seperti itu. Artinya tidak ada yang tersembunyi. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, itulah aku. Kalau aku beribadah, memang itu lahir dari hatiku yang tulus ikhlas ingin beribadah. Kalau aku melayani, karena memang lahir dari hatiku yang ingin melayani. Kalau aku berbuat baik, karena lahir dari hatiku yang ingin berbuat baik. Kalau aku berdoa, memang lahir dari hatiku yang ingin menyapa Tuhan, yang ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau aku memuji Tuhan, memang lahir dari hatiku yang penuh kekaguman kepada Tuhan. Jadi semua yang dikatakan, semua yang dilakukan Paulus itu transparan, tidak ditutup-tutupi. Makanya dia berani berkata kepada jemaat di Tesalonika, kalian saksi, kalian lihat. Itulah hidupku. Sebagai murid Kristus, kita itu terang yang Tuhan angkat ke atas. Semakin hari Tuhan ingin muliakan kita ke atas, orang semakin melihat diri kita. Maka kalau
kita tidak menjaga integritas kita. Kita menjadi orang yang penuh dengan kemunafikan. Kita menjadi orang yang penuh kebohongan. Kita menjadi orang yang penuh dengan kepalsuan. Kita menjadi orang yang penuh basa-basi. Tetapi di balik itu ada rancangan-rancangan jahat di dalamnya. Ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya. Ketika orang melihat hal seperti itu, maka orang akan tersandung dengan hidup kita. Dan itu merusak nama baik Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah dirusak oleh apapun, tetapi kesaksian kita membuat hati banyak orang akhirnya tertutup terhadap kabar baik, terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai murid-murid Kristus, dimanapun kita berada, mari kita renungkan kembali. Apakah selama ini kita menjaga integritas kita sebagai murid Kristus? Antara perkataan dan perbuatan sama. Antara apa yang di hati dan kita ucapkan sama. Semua kebaikan-kebaikan, semua ibadah, semua pelayanan, semua hal-hal yang mungkin orang lain puji karena itu bernilai kebaikan, itu benar-benar lahir dari hati kita yang tulus, ikhlas atau tidak. Tuhan adalah saksi dan orang-orang di sekitar kita juga saksi, melihat dan menilai. Jadilah murid Kristus yang bisa dipercaya Tuhan, bisa jadi kesaksian yang baik, sehingga orang akhirnya membuka hatinya untuk mempercayai Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus Tuhan jadikan kami terang. Sebagaimana Yesus adalah terang dunia ini. Kami adalah terang-terang yang Tuhan tempatkan di banyak tempat. Di lingkungan kami tinggal, di pekerjaan di mana kami tinggal, di gereja di mana kami tinggal. Kami adalah terang-terang yang memancarkan terang Yesus Kristus yang abadi itu. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan. Amin. Supaya kami bisa menjadi teladan yang baik, bisa jadi kesaksian yang baik. Amin. Jaga integritas hidup kami dengan baik. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami keteguhan hati. Situasi apapun, pencobaan apapun, godaan apapun, itu tidak menggoyahkan iman kami. Untuk tetap bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Untuk tetap bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kalau selama ini ada bagian-bagian dari perbuatan baik yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, perkataan-perkataan baik yang kami ucapkan itu penuh dengan kemunafikan. Hati kami tidak jujur, hati kami licik, hati kami penuh dengan kebohongan. Kiranya Roh-Mu kembali memperbaharui hati dan pikiran kami Bapa. Teguhkan hati kami supaya kami berani jujur, kami berani berkata-kata yang benar, kami melakukan yang baik tetapi juga benar, lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mentaati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Jadikan anak-anak-Mu dimanapun berada, murid-murid Kristus dimanapun mereka berada. Amin. Mereka bisa jadi teladan yang baik, saksi yang baik, tidak jadi batu sandungan. Amin. Mereka bisa menjaga hidupnya dengan baik. Amin. Supaya melalui kehadiran murid-murid Kristus, ada banyak orang akhirnya hatinya terbuka terhadap Amin. Yesus Amin. Kristus Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid Kristus di mana saja, supaya melalui kehadiran mereka, nama Tuhan dimuliakan, nama Amin. Tuhan Amin. dikenal. Tuhan lindungi mereka dari godaan, dari hal-hal yang akan menjatuhkan mereka, sehingga mereka tetap hidup kudus, mereka tetap setia hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan juga berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja-Mu hadir, biarlah itu juga menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya, kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Melalui kehadiran gereja, kasih Kristus dinyatakan, kebenaran Kristus dinyatakan, kebaikan dan kuasa Kristus boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Amin. Apa yang dikatakan itu lahir dari hatinya yang sungguh-sungguh melayani rakyat Indonesia. Kepentingan-kepentingan pribadi bisa disingkirkan. Persekongkolan-persekongkolan jahat Tuhan juga
patahkan sehingga hanya kebaikan-kebaikan saja yang akan dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami. Niat-niat jahat dari orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa ini dipatahkan semua siasatnya, kuasanya, persekongkolannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada damai sejahtera, ada terang Tuhan selalu memancar di tengah-tengah bangsa kami. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, semua pergumulan, semua masalah saudara tidak harus saudara gumuli sendirian. Saudara ada teman doa. Saudara boleh menuliskan pokok-pokok doa di nomor yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa supaya Tuhan memberkati dan menolong saudara. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan komentar, jangan ragu untuk menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita katakan dengan penuh iman Mazmur 4 ayat 8 dan 9, yakini bahwa itu kita alami. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus.